Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD. Saya Anastasia Kurnia Ahmad dengan NIM 151422004 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Kancing Bilangan Positif Negatif terhadap Hasil Belajar Penjumlahan Bilangan Bulat pada siswa kelas 4 SDN 7 Telaga Jaya. Latar belakang penelitian ini adalah pelajaran matematika di sekolah dasar itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dasar siswa untuk berpikir logis, kritis, dan sistematis. Matematika menurut Susanti merupakan ilmu pengetahuan yang memerlukan logika, penalaran, dan pola pikir. Dalam pelajaran matematika, para siswa ini dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui berbagai pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dari sekumpulan objek atau abstraksi. Operasi penjumlahan bilangan bulat termasuk bilangan positif dan negatif adalah salah satu materi penting yang diajarkan di kelas 4, terutama ketika melibatkan bilangan dengan tanda berbeda seperti bilangan positif dan negatif. Namun berdasarkan hasil observasi awal di SDN 7 Talaga Jaya ini menunjukkan bahwa banyak siswa kesulitan memahami materi ini. Kesulitan tersebut terlihat dari hasil belajar siswa yang rendah pada materi penjumlahan bilangan bulat. Masalah utama yang diidentifikasi adalah minimnya pemahaman praktis siswa mengenai konsep bilangan bulat. Siswa ini seringkali hanya menerima informasi secara verbal atau melalui penjelasan simbolik di papan tulis tanpa adanya media atau alat bantu yang dapat mereka bayangkan atau memvisualisasikan proses penjumlahan tersebut. Nah, proses ini menjadi lebih rumit karena bilangan negatif sering dianggap sebagai konsep yang sulit dipahami, terutama bagi siswa yang masih berada pada tahap konkret operasional pada perkembangan kognitif mereka. Nah, pendapat ini sejalan dengan penelitian Windiani dan Novita yang menyatakan bahwa beberapa faktor dapat menyebabkan hasil belajar siswa itu rendah. Salah satu faktornya itu adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang efektif di sekolah. Nah, penggunaan media pembelajaran yang tidak maksimal ini membuat siswa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan hasil belajar siswa rendah ini adalah kurangnya penggunaan media pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran yang tepat tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa tentang materi, tetapi juga meningkatkan minat mereka untuk belajar. Dalam konteks pembelajaran bilangan bulat ini, siswa seringkali kesulitan memahami konsep abstrak bilangan negatif karena tidak adanya alat bantu konkret yang memudahkan mereka untuk memvisualisasikan operasi penjumlahan bilangan bulat tersebut. Nah, bilangan bulat sendiri ini itu memiliki definisi mendasar di mana dalam matematika menurut Susanto itu bilangan bulat itu adalah angka yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan asli atau bilangan positif. Nah, himpunan ini itu mencakup angka seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian menurut Bramasti bilangan bulat ini juga itu terdiri dari bilangan cacat dan negatifnya yang dituliskan tanpa komponen desimal dan pecahan. Saya berpendapat bahwa penggunaan media manipulatif ini adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah ini, seperti media kancing bilangan positif negatif. Dengan bantuan media ini, itu siswa dapat melihat dan memanipulasi objek yang menunjukkan bilangan positif dan negatif secara langsung sehingga mereka dapat lebih mudah memahami konsep penjumlahan bilangan bulat. Misalnya kancing dengan warna biru itu menunjukkan bilangan positif, kemudian kancing yang berwarna merah itu menunjukkan bilangan yang negatif. Dengan memanipulasi kancing-kancing tersebut, itu siswa itu akan mudah lebih memahami bagaimana bilangan positif dan negatif itu saling berinteraksi dalam proses operasi penjumlahan. Kemudian ada para ahli pendidikan seperti Sujana itu menyatakan bahwa media pembelajaran itu sangat penting untuk membuat lingkungan belajar itu menjadi lebih menarik dan juga efektif. Nah, media konkret ini memungkinkan siswa itu memahami konsep abstrak dengan lebih mudah dan menyenangkan. Salah satu media pembelajaran yang relevan untuk materi bilangan bulat ini salah satunya adalah media kancing bilangan positif dan negatif.
Media ini menggunakan kancing dengan tanda positif dan negatif sebagai alat bantu visual untuk menjelaskan konsep penjumlahan bilangan bulat. Pendapat ini juga sejalan dengan teori pembelajaran konstruktivis oleh Piaget yang dikutip oleh Manhart pada tahun 2024, di mana pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Jadi dengan menggunakan media kancing bilangan positif negatif seperti ini, itu siswa dapat belajar secara aktif dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan pengalaman mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami pengaruh penggunaan media kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas 4 SDN 7 Talaga Jaya. Dari latar belakang tersebut, maka identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, siswa belum mampu memahami konsep penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, siswa mengalami kendala dalam keterampilan berhitung penjumlahan bilangan bulat yang mempunyai tanda berbeda. Yang ketiga, kurangnya media yang menarik perhatian siswa dalam keterampilan berhitung penjumlahan bilangan bulat. Yang keempat, hasil belajar siswa yang rendah. Dari identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh penggunaan media kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas 4 SDN 7 Talaga Jaya. Dan untuk tujuan penelitiannya, mengetahui pengaruh media kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas 4 SDN 7 Talaga Jaya. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu ada manfaat bagi siswa, bagi sekolah, bagi guru, dan juga bagi peneliti. Nah, bagi siswa ini di mana dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi penjumlahan bilangan bulat melalui penggunaan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. Kemudian bagi guru yaitu sebagai masukan dan motivasi bagi guru untuk menerapkan media pembelajaran dalam setiap proses belajar mengajar khususnya pada materi bilangan bulat mata pelajaran matematika. Manfaat bagi sekolah itu sebagai bahan masukan untuk upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di SDN 7 Talaga Jaya. Sedangkan bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan kaitannya dengan keberadaan sebagai peneliti maupun penelitian-penelitian selanjutnya. Selanjutnya kajian teori, yaitu yang pertama tentang media. Media ini menurut pendapat Smaldino, Russell, Hennessy, dan Molenda dalam Kristanto pada tahun 2016 menyatakan bahwa media itu adalah bentuk jamak dari medium yang artinya adalah alat komunikasi. Diperoleh dari bahasa Latin, medium atau antara, itu istilah ini mengacu pada segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. 6 kategori pokok dari media adalah teks, audio, tampilan, video, tiruan atau objek, dan manusia. Nah, tujuan dari media ini untuk memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran. Media adalah bagian dari lingkungan siswa yang dapat membantu mereka belajar. Ini adalah pendapat menurut Gagne yang dikutip oleh Mahnun pada tahun 2012. Sementara itu, pendapat dari Briggs yang dikutip oleh Supriya pada tahun 2019, ia berpendapat bahwa media itu adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Jadi, buku, film, bingkai, dan lain sebagainya itu adalah contoh dari media dalam pendidikan. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Sadirma juga berpendapat bahwa media ini merupakan perantara atau penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa media itu adalah alat atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, ataupun ide dari pengirim ke penerima pesan. Selanjutnya, media pembelajaran.
Jadi menurut Ani Daniyati dan kawan-kawan pada tahun 2023 itu media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran seperti merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar yang efektif untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Vygotsky dalam Tamrin yang dikutip oleh Tamrin dan kawan-kawan pada tahun 2011 itu menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Sejalan dengan Miyarso yang dikutip oleh Pulungan pada tahun 2021, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, terarah, dan terkendali. Nah, media pembelajaran ini secara singkat itu dapat dikemukakan sebagai suatu atau bisa berupa alat, bahan yang digunakan sebagai perantara komunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, dapat dari beberapa pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu guru maupun siswa sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Adapun fungsi media pembelajaran menurut Routry yang dikutip oleh Fadila dan kawan-kawan pada tahun 2023, itu fungsi media pembelajaran ada yang pertama membangkitkan motivasi dan semangat belajar. Kemudian yang kedua, dapat mengulas materi yang telah dipelajari supaya anak tidak lupa dengan materi yang sebelumnya. Yang ketiga, memberikan stimulus belajar peserta didik untuk lebih berpikir dan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir, mengaktifkan respon siswa untuk aktif di kelas. Kemudian manfaat media pembelajaran ini itu menurut Camp Dayton yang dikutip oleh Junaidi, itu ada beberapa manfaat media pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Semua siswa mungkin memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang topik pelajaran tertentu. Namun dengan bantuan media pembelajaran ini, pemahaman yang berbeda tersebut dapat dihindari dan informasi dapat disampaikan secara konsisten kepada siswa. Kemudian yang kedua itu, manfaat yang kedua, proses pembelajaran itu menjadi lebih jelas dan menarik. Karena media pembelajaran ini itu dapat menampilkan informasi melalui berbagai jenis suara, gambar, gerakan, dan juga warna. Yang ketiga, proses pembelajaran ini menjadi lebih interaktif, di mana media yang jika dipilih dan dirancang secara baik itu akan dapat membantu pembelajaran dan pembelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Yang keempat, itu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar. Jadi penggunaan media itu bukan hanya membuat proses pembelajaran menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat membantu proses pembelajar menyerap materi pembelajaran lebih mendalam dan juga utuh. Berikutnya yaitu tentang media kancing bilangan. Nah, media kancing bilangan ini itu menurut Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2016 itu kancing ajaib atau kancing bilangan itu adalah satu media yang digunakan dalam pelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Media ini digunakan dengan pendekatan konsep himpunan yang menggambarkan secara konkret proses perhitungan bilangan bulat. Pada dasarnya media ini berbentuk dua jenis keping atau kancing dengan warna yang berlainan, di mana misalkan dua buah kancing ini ada kancing berwarna biru dan kancing berwarna merah. Jadi kancing berwarna biru itu mewakili bilangan positif dan kancing berwarna merah itu mewakili bilangan negatif. Jadi bentuk ini dapat dimodifikasi menggunakan benda-benda lain yang mudah ditemukan, bukan hanya kancing saja. Jadi kita bisa menggunakan benda-benda lain asal sesuai dengan prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya itu kan kancing bilangan atau kancing ajaib ini harus ada berbeda warna atau dua warna, di mana misalkan seperti tadi ada berwarna biru untuk positif dan berwarna merah untuk negatif.
Media ini lebih cenderung menggunakan alat yang digunakan untuk mengenalkan dan melakukan operasi hitung dasar pada materi bilangan bulat. Media kancing bilangan ini itu menggunakan kancing sebanyak dua warna. Ada kancing yang berwarna, misalnya tadi ada kancing berwarna biru, itu untuk mewakili bilangan positif, dan ada kancing yang berwarna merah untuk mewakili bilangan negatif. Nah, media ini digunakan oleh peserta didik secara berkelompok maupun individu bisa, itu di mana peserta didik itu melakukan kegiatan menambahkan kancing jika operasi yang dihitung adalah penjumlahan, dan sebaliknya jika melakukan kegiatan pengambilan kancing itu adalah operasi hitungnya adalah pengurangan. Fungsi media kancing bilangan. Nah, media kancing bilangan ini memiliki banyak fungsi di mana kancing yang berwarna-warni ini itu dapat membantu siswa itu memvisualisasikan konsep bilangan positif dan negatif secara konkret, biru untuk positif dan merah untuk negatif. Jadi dengan visual ini itu dapat membantu siswa untuk bisa mudah memahami, terutama untuk anak-anak yang masih belajar memahami konsep abstrak seperti bilangan bulat ini. Kemudian media kancing bilangan ini itu dapat membantu siswa memahami hubungan antara positif dan negatif saling menghilangkan atau menghasilkan nol ketika dipasangkan, dan juga bagaimana sisa kancing menentukan hasil penjumlahan. Kemudian fungsi media kancing bilangan ini juga itu dapat membantu siswa memahami bahwa nol itu bukan hanya ketiadaan tetapi juga hasil dari penjumlahan bilangan positif dan negatif yang sama besarnya. Kemudian penggunaan media kancing bilangan ini juga dapat mendorong siswa untuk berpikir logis, memecahkan masalah secara sistematis. Selanjutnya, cara penggunaan media kancing bilangan. Jadi media kancing bilangan ini sangat mudah untuk digunakan dan dimainkan, di mana kita harus menyiapkan dua jenis kancing berwarna, yaitu misalkan warna biru dan warna merah. Kemudian kita juga harus menyiapkan papan atau wadah untuk meletakkan kancing jika kita sudah melakukan suatu perhitungan penjumlahan. Misalkan soalnya itu positif 4 ditambah negatif 2. Jadi maka kita akan meletakkan 4 kancing berwarna biru ke dalam wadah, kemudian kita tambahkan dengan 2 kancing berwarna merah yang menandakan negatif. Berarti hasil dari positif 4 dan juga ditambah dengan negatif 2 adalah positif 2. Karena jika ada kancing yang berwarna merah dan biru itu berpasangan, maka itu hasilnya adalah 0. Karena 4 ditambah negatif 2 itu ada 2 buah kancing yang saling berpasangan, itu menghasilkan 0, maka sisanya itu adalah hasil dari penjumlahan bilangan bulat itu. Media kancing bilangan ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan, di mana untuk kelebihannya itu kita dapat memudahkan peserta didik itu dalam memahami konsep bilangan bulat, khususnya pada materi penjumlahan. Nah, kemudian kita dapat membuat pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, karena kan peserta didik itu dapat belajar dan juga bermain dengan kancing yang berwarna-warni. Dan yang terakhir itu mudah digunakan. Kemudian kelemahan atau kekurangan dari media kancing bilangan ini, itu media kancing bilangan ini itu lebih cocok untuk operasi-operasi sederhana. Jadi dia bukan tidak bisa, tetapi dia mungkin agak sulit untuk menghitung dalam jumlah angka yang besar, misalkan dia 50, 100 dan sebagainya. Tapi karena ini hanya untuk dasar dari konsep dasar untuk penjumlahan bilangan bulat, maka media kancing bilangan ini cocok untuk digunakan. Yang berikutnya itu dia membutuhkan banyak kancing untuk digunakan pada masing-masing peserta didik. Selanjutnya pada poin berikutnya yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat menurut Negoro itu yang dikutip oleh UGI pada tahun 2022, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau bilangan bulat positif, bilangan nol, dan lawan bilangan asli atau bilangan negatif, serta himpunannya dinyatakan dengan huruf B atau bulat. Nah, bilangan bulat itu contohnya
misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat itu ada tertutup. Artinya untuk setiap dua bilangan bulat jika dijumlahkan hasilnya juga itu adalah bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini adalah sifat pertukaran di mana untuk semua bilangan bulat baik itu A dan B itu jika berlaku misalkan A tambah B itu sama dengan pasti dia B tambah A. Kemudian ada yang ketiga ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Jadi, sifat pengelompokan ini dia tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahan. Misalkan dia A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Dia tetap sama. Kemudian sifat identitas. Maksudnya dalam bilangan bulat ini itu bilangan istimewa pada penjumlahan bilangan bulat itu adalah 0. Jadi 0 itu disebut dengan identitas itu karena jika bilangan bulat ditambahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan bilangan identitas. Kemudian ada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Operasi hitung penjumlahan bilangan bulat itu ada operasi hitung bilangan bulat positif dengan negatif, ada negatif dengan negatif, positif dengan positif, negatif dan positif. Kajian teori berikutnya yaitu tentang hasil belajar. Jadi hasil belajar ini adalah keterampilan atau kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik tertentu yang diperoleh atau dikuasai siswa melalui keikutsertaannya dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang disebabkan oleh belajar. Sedangkan menurut Nasution yang dikutip oleh Heniawati pada tahun 2021 itu hasil belajar itu merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru. Tes tersebut dapat berupa ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes tulisan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung, tes akhir semester, dan sebagainya. Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah mendapatkan pelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar ini dapat diartikan juga sebagai cerminan dari usaha belajarnya. Jadi semakin baik usaha belajar siswa, maka semakin baik pula hasil belajar yang mereka akan raih. Karenanya hasil belajar ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menilai keberhasilan pembelajaran yang dialami. Menurut Muryono yang dikutip oleh Ekowati pada tahun 2019 itu ia mengungkapkan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa, di mana ada yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal itu seperti faktor fisiologis dan psikologis. Yang berikutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan sosial. Sedangkan pendapat lain itu mengemukakan bahwa ada dua hal juga yang mempengaruhi hasil belajar, seperti tadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini itu meliputi faktor fisiologis dan psikologis, itu juga menurut Wahab dan Rosnawati yang di buku pada tahun 2021, dan juga faktor eksternal yang digolongkan menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial yang dikemukakan oleh Nurmalawati pada tahun 2018. Kemudian penelitian yang relevan. Jadi penelitian yang saya lakukan ini itu ada penelitian terdahulu, di mana yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Delisma Sari Siagani pada tahun 2023 dengan judul Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep Operasi Hitung Bilangan Bulat Melalui Penggunaan Media Papan Garis Bilangan pada Siswa Kelas 4 SDN 115.470 AEK Nabara Kecamatan Kualuhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi, program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sindapuan. Jadi perbandingan dengan penelitian saya itu di mana jika penelitian terdahulu itu lokasi penelitiannya itu dia di SDN
SDN 115.470 AEK Nabara Kecamatan Kuala Luhur, sedangkan lokasi penelitian yang saya lakukan itu berada di SDN 7 Talaga Jaya. Kemudian untuk subjek penelitian pada penelitian terdahulu itu dia pada siswa kelas 4 SDN Panuangan Kota Madiun yang berjumlah 15 orang, sedangkan subjek penelitian saya itu dia kelas 4 juga, tetapi dia berjumlah 30 siswa. Kemudian untuk tujuan penelitiannya itu, penelitian terdahulu itu untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan bulat melalui papan media garis bilangan, sedangkan penelitian saya ini itu pengguna dapat melihat tujuannya itu untuk melihat pengaruh penggunaan media kancing bilangan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk jenis penelitian terdahulu itu dia menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian saya itu menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kemudian untuk pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu itu dia pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian saya itu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Kalau untuk analisis data itu penelitian terdahulu itu dia menggunakan teknik analisis data deskriptif atau kualitatif berdasarkan observasi, wawancara, dan refleksi siklus. Kalau yang untuk penelitian saya itu menggunakan teknik analisis data statistik atau kuantitatif untuk menguji hipotesis pengaruh media terhadap hasil belajar. Kemudian pada penelitian terdahulu yang kedua itu dia penelitian yang dilakukan oleh Fitria Sakina pada tahun 2022 dengan judul peningkatan hasil belajar dengan model pembelajaran accelerated learning pada pokok bahasan operasi bilangan di kelas 3 SDN 83 Pidoli Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandaling Natal. Program studi S1 Tadris Pendidikan Matematika Institut Agama Islam Negeri Padang Simpuan. Jadi perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya, di mana terdapat pada lokasi penelitian terdahulu itu berada di SDN 83 Pidoli Kabupaten Mandaling Natal, sedangkan saya itu lokasi penelitiannya itu di SDN 7 Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Kalau pada subjek penelitian terdahulu itu pada siswa kelas 3 yang berjumlah 25 siswa, sedangkan saya itu pada siswa kelas 4 yang berjumlah 30 siswa. Untuk tujuan penelitian terdahulu itu untuk meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran accelerated learning itu terhadap itu secara bertahap melalui siklus tindakan, sedangkan untuk penelitian saya itu tujuannya itu untuk melihat pengaruh media pembelajaran kancing bilangan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk jenis penelitian terdahulu menggunakan PTK, saya sendiri menggunakan penelitian eksperimen kuantitatif dengan eksperimen desain penelitian one group pretest post test. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu itu dia pendekatannya itu kualitatif dengan data kuantitatif dengan data kuantitatif pendukung atau hasil dari tiap siklus, sedangkan untuk penelitian saya itu pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian sekarang itu adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk analisis data. Nah, untuk analisis data ini penelitian terdahulu itu menggunakan teknik analisis data deskriptif atau kualitatif berbasis siklus, di mana ada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Kalau untuk penelitian saya itu dia menggunakan teknik analisis data statistik atau kuantitatif untuk menguji hipotesis pengaruh media terhadap hasil belajar. Kemudian untuk hipotesis penelitian ini itu ada dua jenis hipotesis, ada hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol ini atau HO itu di mana hipotesis nol ini menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan bilangan bulat. Sedangkan pada hipotesis kerja atau H1 itu dia
di mana hipotesisnya itu menyatakan bahwa adanya pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini membahas tentang yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di mana penelitian ini dilakukan di SD Negeri 7 Telaga Jaya, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dengan fokus penelitian itu pada pelajaran matematika pada materi penjumlahan bilangan bulat. Untuk waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen, karena penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media kancing bilangan positif negatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan bilangan bulat. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti akan memberikan perlakuan berupa penggunaan media kancing bilangan positif negatif pada siswa dan mengevaluasi apakah pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini kan bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan media kancing bilangan positif negatif efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan bilangan bulat. Penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel bebas atau penggunaan media kancing bilangan positif negatif dan variabel terikat atau hasil belajar siswa, di mana kelompok siswa hanya terdiri dari satu kelompok eksperimen tanpa kelompok kontrol. Yang berikutnya, desain penelitian. Pada penelitian ini, itu desain yang digunakan adalah pre-experimental design atau non-design dengan rancangan one group, pre-test, dan post-test, di mana penelitian ini dilakukan pada satu kelompok eksperimen tanpa adanya kelompok perbandingan atau kontrol. Dalam desain ini, saya sebagai peneliti itu akan mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau treatment untuk mengetahui pengaruh penggunaan media kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini itu melakukan pretest dan posttest pada kelas yang dijadikan sampel, yaitu kelas 4 SDN 7 Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Jadi pada saat pretest, peneliti tidak memberikan perlakuan apapun berupa penggunaan media kancing bilangan positif negatif ini untuk mengetahui hasil belajar pada materi penjumlahan. Selanjutnya, peneliti itu akan memberikan perlakuan dengan cara itu memberikan media kancing bilangan positif negatif dalam pembelajaran penjumlahan bilangan bulat. Kemudian setelah itu, setelah melakukan perlakuan itu akan melakukan post test. Dengan demikian kita akan dapat mengukur apakah setelah diberikan perlakuan itu apakah ada pengaruh atau tidak dalam penggunaan media kancing bilangan ini, sehingga dapat kita dapatkan hasil perlakuan yang lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan atau diberikan penggunaan media kancing bilangan positif negatif ini. Kemudian yang berikutnya ada variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini itu dimana dalam penelitian ini ada dua jenis variabel penelitian, ada variabel independen, yaitu variabel independen dan variabel bebas, yaitu dalam penelitian ini itu adalah media kancing bilangan positif negatif. Kemudian variabel dependennya itu ialah hasil belajar. Berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi ini itu dimana mencakup keseluruhan objek yang akan menjadi fokus dalam pengumpulan data. Populasi ini tentunya dipilih berdasarkan relevansi terhadap permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh saya sebagai peneliti adalah seluruh siswa kelas 4 di SDN 7 Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo yang berjumlah 30 siswa, di mana
saya sebagai peneliti itu akan mengukur hasil belajar mereka sebelum dan sesudah menggunakan media kancing bilangan positif negatif pada mata pelajaran matematika di materi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu diambil dari populasi yang telah ditentukan yaitu di kelas 4 SDN 7 Talaga Jaya. Sampel ini dipilih agar mewakili populasi sehingga hasilnya itu dapat digeneralisasikan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu semua elemen populasi itu digunakan dalam sampel. Jadi dalam penelitian ini sampel yang diambil itu adalah siswa kelas 4 SDN 7 Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo yang sebanyak 30 siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jadi, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data secara statistika. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini itu terdiri dari observasi, tes, dan juga dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana keadaan belajar siswa di kelas 4 khususnya pada mata pelajaran matematika. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat proses belajar mengajar seperti keadaan siswa pada saat belajar, model pembelajaran yang digunakan oleh guru, dan media pembelajaran yang dipakai oleh guru saat mengajar di kelas. Tujuan dilakukan observasi ini itu untuk mengetahui pengaruh media kancing bilangan positif negatif terhadap hasil belajar siswa pada materi penjumlahan bilangan bulat pada siswa kelas 4 di SDN 7 Talaga Jaya. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua itu ada yang namanya tes. Jadi tes ini ialah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar siswa. Jadi tes yang digunakan dalam penelitian ini kan ada pretest dan posttest pada saat proses pembelajaran. Maka pretest ini diberikan sebelum menggunakan media kancing bilangan positif negatif. Kemudian setelah diberikan perlakuan, lalu diberikan posttest untuk mengukur apakah apakah ada pengaruh setelah menggunakan media kancing bilangan positif negatif. Dan teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi. Jadi dokumentasi ini itu dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitian melalui pengambilan gambar. Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini itu yaitu pada saat pembelajaran melakukan pretest, saat pemberian treatment atau perlakuan, dan yang terakhir saat melakukan posttest. Selanjutnya bagian terakhir tentang analisis data, di mana analisis data pada penelitian ini yaitu terbagi menjadi 4, ada uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan juga uji hipotesis. Uji validitas, di mana uji validitas ini untuk memastikan bahwa tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kualitas yang baik. Pengujian validitas angket dan hasil belajar dalam penelitian ini itu menggunakan software Microsoft Excel, namun secara teoritis itu validitas angket dan tes itu diukur dari kolerasi produk momen atau person. Jadi saya menggunakan rumus dari kolerasi produk momen atau person itu karena pada penelitian saya lihat itu lebih cocok menggunakan rumus tersebut dibandingkan dengan menggunakan rumus kolerasi poin biserial. Kalau untuk kolerasi poin biserial itu biasanya dia hanya untuk mengukur poin yang tes atau poin itu yang jawabannya atau pernyataannya itu yang jelas-jelas ya tidak, benar salah, seperti itu. Jadi karena penelitian saya itu dia mengukur hasil belajar pada penjumlahan bilangan bulat, itu saya rasa dia lebih cocok menggunakan tes yang diukur dari kolerasi produk momen atau person. Berikutnya uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas ini itu untuk memastikan konsistensi dan keandalan tes yang digunakan. Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah instrumen yang dipakai itu dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data dan apakah instrumen tersebut juga dapat melahirkan data yang dapat dipercaya.
Jadi uji reliabilitas ini digunakan untuk menentukan apakah hasil pengukuran itu tetap sama jika dilaksanakan 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Jadi dalam penelitian ini, uji reliabilitas ini dihitung menggunakan software Microsoft Excel. Secara teoritis, uji reliabilitas ini itu diukur menggunakan uji reliabilitas dalam penelitian saya ini itu diukur dengan menggunakan Cronbach alpha. Karena setelah saya lihat menggunakan Cronbach alpha ini sesuai dengan Cronbach alpha ini sesuai. Tunggu sebentar. Terus dia bilang korelasi produk. Secara teoritis, uji reliabilitas ini diukur dengan menggunakan Cronbach alpha, karena sebelumnya saya menggunakan rumus uji validitas yang korelasi produk momen person. Jadi lebih cocoknya itu setelah itu uji reliabilitasnya itu lebih cocok menggunakan Cronbach alpha, karena dari tes yang saya gunakan itu adalah tes essay, karena itu lebih cocok jika menggunakan tes pilihan ganda atau soal pertanyaan yang jawabannya itu sudah pasti seperti ya tidak, itu dia mungkin lebih cocok ke rumus yang satunya. Tapi karena penelitian saya itu menggunakan rumus menggunakan tes dengan esai, itu lebih cocoknya menggunakan uji reliabilitas Cronbach alpha dan juga uji validitas korelasi produk momen person. Yang berikutnya, uji normalitas. Uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah distribusi data hasil tes ini mengikuti pola distribusi normal. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data dari populasi apakah berdistribusi normal atau tidak. Terdapat banyak teknik yang dapat digunakan untuk menguji uji normalitas data ini, salah satunya yaitu dengan menggunakan uji Lilliefors. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah uji untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan statistik antara sebelum dan sesudah penggunaan media kancing bilangan positif negatif ini. Jadi uji hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya atau signifikansi, di mana apabila nilai T-nya itu kurang dari 0,05, maka itu artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila itu nilai signifikannya itu T-nya lebih dari 0,05, maka berarti variabel independennya itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Demikian rencana penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.